Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Predestinasi Channel. Dan untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama. Tepatnya yaitu di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini adalah bagian firman Tuhan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan kali ini adalah apa itu ibadah, atau apa arti ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam konteks kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6 ini, kita bisa menemukan atau bisa melihat bagaimana Allah menegur bangsa Israel dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan lahiriah yang mereka lakukan. Di sini Allah menegur umatnya melalui Nabi Hosea. Kalau kita membaca atau melihat dari Hosea pasal yang pertama, kalau kita melihat latar belakang kitab Hosea ini, kita tahu bahwa Nabi Hosea dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menegur bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka kembali bertobat kepada jalan Allah. Sehingga di pasal yang pertama di dalam kitab Hosea kita bisa membacanya dan menemukan bahwa Hosea memperistri perempuan sundal, dan hal itu merupakan gambaran antara hubungan antara Allah dengan bangsa Israel, di mana bangsa Israel diumpamakan seperti perempuan sundal yang sudah berkhianat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali fokus ke dalam bagian firman saat ini, yaitu di dalam pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dan yang ke-6. Seperti tema kita tadi ada, yaitu apa itu ibadah yang sejati. Di sini di dalam ayat yang ke-6, di sini adalah penekanan arti daripada ibadah yang sejati. Apakah ibadah yang sejati itu hanya berbentuk secara yang kelihatan saja, seperti kita datang ke gereja, bersekutu di dalam persekutuan tengah minggu, atau yang masih pemuda remaja di dalam persekutuan pemuda remaja, dan lain sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati adalah hal-hal yang kelihatan seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa tidak? Memang hal itu tidak juga bisa kita pungkiri bahwa ibadah di dalam gereja, persekutuan itu merupakan bentuk kebersamaan kita sebagai anggota suatu organisasi gereja bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Tetapi dalam konteks kitab Hosea, yang dimaksud dengan ibadah yang sejati bukan seperti itu. Karena di ayat yang ke-6 di sini dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia
dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di sini Allah menegur bangsa Israel bahwa Allah menginginkan suatu pengenalan yang pribadi antara bangsa Israel sebagai umatnya dengan Allah sebagai Allah bangsa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah lebih menyukai pengenalan bagaimana umat mengenal Allah secara pribadi, siapa Allah yang mereka sembah, ketimbang atau lebih daripada persembahan-persembahan korban-korban bakaran yang mereka persembahkan. Allah lebih menyukai umatnya memiliki hubungan yang intim dengan Allah ketimbang hal-hal yang kelihatan saja. Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah apakah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati di dalam konteks Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, di sini dikatakan bahwa aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Allah seakan-akan menolak korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Allah? Karena jawabannya adalah karena bangsa Israel sudah menduakan Allah. Bangsa Israel tidak sungguh-sungguh di dalam kehidupan keagamaan mereka. Mereka melakukan kehidupan keagamaan hanya sebatas rutinitas saja. Bangsa Israel sudah menduakan Allah. Di satu sisi mereka datang beribadah kepada Allah, tetapi di sisi lain mereka mempercayakan diri mereka kepada kuasa-kuasa lain. Oleh karena itu, di sini Allah menegur umat Israel melalui perantaraan Nabi Hosea bahwa Allah menginginkan kasih setia. Artinya apa? Allah tidak ingin diduakan oleh bangsa pilihan atau oleh umat kesayangannya. Allah menginginkan suatu hubungan yang intim dengan umatnya. Allah tidak ingin umat kesayangannya menduakan Allah. Allah tidak ingin hanya menerima korban sembelihan atau korban bakaran. Karena apa? Allah sebetulnya tidak membutuhkan hal itu. Allah tidak membutuhkan apa yang mereka berikan. Yang Allah inginkan adalah bagaimana orang Israel bisa setia kepada Allah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dan bagaimana mereka bisa mempercayakan hidup mereka hanya kepada Allah, bukan kepada kuasa-kuasa yang lain. Memang Bapak Ibu Saudara, persembahan atau korban bakaran dan korban sembelihan di dalam tradisi keagamaan bangsa Israel merupakan suatu hal yang penting. Dan begitu pula dengan kita saat ini. Ketika kita datang ke gereja, kita memberikan persembahan. Karena tanpa persembahan, gereja tidak mungkin bisa berjalan. Organisasi gereja tidak mungkin bisa berjalan tanpa dukungan daripada jemaatnya. Tetapi yang Allah inginkan, selain kita memberikan persembahan kepada Allah, kita memiliki kesetiaan. Kita memiliki pengenalan. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan setiap kita, orang-orang percaya, mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Allah yang kita sembah. Itu yang
Allah inginkan dari kita, dari bangsa Israel. Oleh karena itu, mungkin kalau kita saat ini sedang menduakan Allah, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar tulus memberikan hidup kita persembahan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Persembahan memang tidak hanya sebatas materi, tetapi hidup kita harus kita persembahkan kepada Allah. Setiap kita diberikan talenta yang berbeda-beda oleh Allah. Oleh karena itu, setiap talenta yang kita miliki harus kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Setiap kita memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat di dalam konteks Hosea pada waktu itu, bangsa Israel, mereka sesama saudara sebangsa mereka saling menindas. Padahal Allah mengatakan bahwa sesama saudara sebangsa harus saling mengasihi. Begitu pula dengan kita. Kasih itu tidak sebatas hanya di mulut saja, tetapi kasih itu harus dilakukan, harus dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah yang sejati adalah ibadah yang di dalamnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Yang dimaksud ibadah yang sejati bukan hanya sebatas persekutuan setiap hari Minggu atau persekutuan tengah minggu, tetapi yang dimaksud ibadah yang sejati adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mempersembahkan hidup kita untuk Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Allah? Banyak, Bapak Ibu, banyak hal atau banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita bisa mulai terlibat pelayanan di dalam gereja. Pelayanan di dalam gereja tidak hanya sebatas pelayanan mimbar, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa yang kita mampu itu yang harus kita lakukan. Karena setiap kita di dalam gereja adalah merupakan tubuh Kristus yang saling membangun antara satu sama lainnya, bukan saling menjatuhkan. Ketika kita datang ke gereja, kita pun harus memiliki motivasi yang benar. Lain, ketika kita datang ke gereja bukan karena kita ingin dianggap baik, ingin dianggap rajin, tetapi ketika kita datang ke gereja itu merupakan suatu kerinduan untuk kita bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita untuk memuliakan Allah. Dan di dalam persekutuan itu terjadi hubungan yang saling membangun antara keluarga Allah. Sehingga di dalam konteks Hosea di sini dikatakan bahwa aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Mengapa hal itu terjadi? Padahal di dalam konteks keagamaan bangsa Israel, korban sembelihan dan korban bakaran merupakan satu bagian penting yang harus ada di dalam ritual keagamaan mereka. Tetapi mengapa di sini Allah mengatakan bahwa aku lebih menyukai kasih setia dan aku lebih menyukai pengenalan akan Allah? Karena apa, Bapak Saudara? Semuanya itu orang-orang Israel atau bangsa pilihan Allah lakukan hanya sebatas formalitas, bukan karena mereka sepenuh hati mengasihi Allah. Mereka melakukan itu sebagai ritus keagamaan, bukan karena mereka benar-benar mengenal
siapa itu Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu Allah menegur mereka melalui perantaraan Nabi Hosea. Karena seperti tadi saya katakan di awal bahwa di dalam Hosea pasal pertama, Hosea diperintahkan oleh Allah untuk memperistri seorang perempuan sundal, dan hal itu merupakan gambaran hubungan antara Allah dengan Israel, di mana bangsa Israel sebagai umat Allah sudah mengkhianati Allah, sudah menduakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu yang menjadi implikasi bagi kita saat ini apa? Implikasi daripada kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini yaitu adalah mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita setia kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengandalkan Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita. Allah itu tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, Allah menginginkan kita juga memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Yaitu kita bisa memulainya dengan cara berdoa. Kemudian kita membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Allah sudah memberikan apa yang menjadi keinginannya untuk kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, tetapi tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita harus mengevaluasi diri kita, mengkoreksi diri kita, apakah kita sudah benar-benar melakukan ibadah yang sejati. Apakah kita sudah benar-benar sudah melakukan apa yang Allah inginkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kepada kita, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka kita harus tahu siapa itu Yesus yang sebenarnya. Untuk kita tahu siapa itu Yesus yang sebenarnya, siapa itu Yesus yang sesungguhnya, maka kita harus membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab dijelaskan semua hal mengenai Yesus. Dan Alkitab juga berisikan semua apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, seperti saya tadi katakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mengenal Allah yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas formalitas. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan, mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau kita yang sudah terlanjur menjauh dari Allah, mari kita kembali kepada Allah. Allah itu selalu menunggu kita. Allah itu adalah Allah yang penyabar, Allah yang pemaaf. Allah itu setia kepada setiap umatnya, meskipun kita tidak setia kepada Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara, kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.